Allah kasih kepada setiap diri kita ini ilmu. Hanya ilmumu itu kamu gunakan untuk menyambung pada risalah Rasul yang itu dari Allah apa tidak. Kalau ilmumu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa yang saya cintai, jadi begini ya, selalu ketika kita mengkaji dengan pendekatan filsafat, tasawuf dan thariqah, itu selalu ada namanya syariah dan hakikat, yang zahir dan yang dibalik zahir itu, yang zahir dan yang batin, itu selalu ada. Jadi misalnya ilmu dalam tataran syariah itu ya mungkin ada ilmu silat, ilmu pertukangan, ilmu teknologi, ilmu membuat ini, ya namanya dikaji. Ada ilmu sosial, ilmu politik dan lain sebagainya, itu disebut dengan epistemologi. Jadi cara berpolitik, ya, cara bersilat, cara bertinju, namanya ilmu silat, ilmu ini, ilmu itu. Tapi ketika itu kan kajian syariah. Nah, ketika ditarik pada hakikat atau hakikoh, subjek diri, sebenarnya ilmu itu bukan itu. Ilmu itu di dalam dadamu. Maka Nabi mengatakan al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu benar itu. Artinya apa? Setiap diri manusia itu diberi oleh Allah namanya ilmu, gitu. Ilmu dalam dadanya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Bahkan dia itu ayat jelas nyata ada di dalam dada setiap diri manusia, disebut dengan ilmu. Hanya saja keberadaan ilmu itu sering diingkari oleh kita. Lah mengingkari ilmu itu disebut diumpamakan atau dimithilkan seperti menggelapi. Orang yang menggelapi disebut dengan zalim. Wa ma yajhadu bi ayatina. Ayatnya ada dalam dadamu, benar adanya itu sering kau ingkari, sehingga kamu perilakumu itu seolah kamu menggelapi, disebutkan zalim. Zalim, zulum artinya gelap. Artinya apa? Bahwa selalu ada kaji yang bersifat zahir dan bersifat hakiki. Maka hakikinya ilmu itu bukan ilmu silat. Kalau ilmu silat, ilmu politik itu pengetahuan tentang politik. Jadi pengetahuan itu produk manusia, kebenarannya nisbi, ya toh. Sekarang benar, besok bisa salah, bahkan juga terus benar dan lain sebagainya, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu. Tapi kalau ilmu itu mutlak, maka disebutnya ala ilmu nurun, cahaya. Maka sekecil apapun kamu jangan meninggalkan ilmu. Artinya kalau meninggalkan pengetahuan itu tidak apa-apa sebenarnya, karena peruntukannya beda. Kamu tidak tahu tentang ilmu politik enggak masalah, tapi kamu jangan sampai meninggalkan ilmumu yang dalam dadamu. Kalau kamu meninggalkan ilmu yang di dalam dadamu, dalam bahasa kita ya, berarti kamu ingkar. Ingkar itu bahasa Arabnya juhud. Juhud itu identik dengan kufur atau kafir orangnya. Maka kafir itu bukan di luar diri, tapi kafir itu dirimu, diri kita. Apa itu? Mengingkari kebenaran. Maka simbolnya ketika diajarkan, disampaikan oleh Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin, itu simbol kekafiran itu mengingkari ilmu itu adalah Abu Jahal, Abu Al-Hisham, ya. Itu disebut julukannya Abu Jahal. Kenapa? Mengingkari kebenaran. Artinya apa? Sebenarnya Abu Jahal pun juga ilmunya mengatakan iya bahwa Muhammad itu utusan Allah, tapi ditentang oleh dirinya sendiri. Mengingkari kebenaran ilmu dalam dadanya disebut dengan jahal atau
jahil. Jahil itu kan berubah menjadi jahil ya, orangnya bodoh itu. Jadi selalu dan selalu kalau kita bicara filsafat, tasawuf dan thariqah itu selalu ada syariah dan hakikat. Ada yang zahir dan yang batin. Nah, maka ilmu itu ibaratnya sinar kan. Sinar itu sekecil apapun di dalam kegelapan akan menjadi petunjuk. Nah, misalnya kalau misalnya kita tarik untuk menjelaskan ya, misalnya ilmu diumpamakan sebagai cahaya. Kalau kamu di dalam kegelapan di tengah hutan tidak tahu arah ini selatan, utara dan sebagainya, maka cahaya itu akan menjadi petunjuk. Coba itu ditarik pada dalam dadamu. Dalam dadamu, dalam berperilaku setiap hari, itulah kebenaran. Maka kalau kamu kembali kepada ilmu yang dalam dadamu, kamu itu tahu kamu benar, kamu adalah benar, dan kamu tahu salah adalah benar. Bahwa kamu itu salah, itu benar. Bahwa kamu itu benar adalah benar. Ilmu mengatakan begitu. Maka hendaknya dari ini lahir namanya arif itu. Kenapa? Orang kalau merasa salah ya minta maaf itu. Kalau merasa benar ya sudah nggak usah takut. Kan begitu. Kenapa kamu khawatir? Karena kamu ada yang menentang dirimu itu sebenarnya kamu salah, tapi kamu berupaya untuk mencari pembenaran. Maka ilmu dalam kaji tasawuf itu identik dengan iman, identik dengan rasa, identik dengan takwa. Itulah yang menjadi pedoman al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 167. Ilmu itu ya al-haqqu bersifat kebenaran ya. Kebenaran itu dari Tuhanmu lewat utusannya ada dalam dirimu ya. Ada dalam dadamu. Artinya apa? Artinya apa? Allah kasih kepada setiap diri kita ini ilmu. Hanya ilmumu itu kamu gunakan untuk menyambung pada risalah Rasul yang itu dari Allah apa tidak. Kalau ilmumu yang dalam dadamu itu tidak kau sambungkan mengikuti Rasul yang bersifat benar, membenarkan, yang amanah, ya tidak khianat, yang jujur, tabligh apa adanya dan selalu cerdas, maka kamu menjadi kafir. Artinya kamu mengingkari Rasul gitu. Mengingkari risalah Rasul sama dengan mengingkari Allah. Kenapa? Karena Rasul itu dari Allah, dia utusan Allah. Maka mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul sama dengan kafir. Karena kenapa? Karena mengingkari Allah. Mengingkari Allah itu apa? Apa dia tidak percaya? Ada percaya tapi diingkari. Jadi ada yang diingkari berarti dia kafir. Jadi kepercayaan sendiri diingkari. Nah, maka ilmu yang bersifat cahaya itu menjadi petunjuk bagi kita, ya, menjadi arah bagi kita untuk berjalan. Barangkali demikian penjelasan tentang kebenaran agar supaya apa? Kita ini selalu dan selalu untuk arif dan bijaksana. Maka ilmu di dalam dadamu, pengetahuan, produk ilmu dari Allah, ya kan? Kebenarannya mutlak, terus benar, ya kan? Pengetahuan produk manusia, kebenarannya nisbi. Semoga ada guna dan faedahnya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.